Halo guys, nama saya Brian Matthews Justandi yang ber-ERP 2172001 yang berjurusan Teknik Informatika di Universitas Kristen Maranatha. Oke, saya akan melangsungkan penjelasan tersebut. Sebelum saya menjelaskan tutorial kepada kalian, ada beberapa tahap 4 yang perlu saya informasikan, yaitu basic bootstrap yang nanti saya perkenalkan nanti di artikel. Yang kedua adalah Jumbotron dan navbar yang digabung jadi header. Ketiga itu card. Yang keempat itu perjalanan JavaScript, dan yang mungkin ada tambahan itu ROM yang perlu saya jelaskan. Jadi saya tidak perlu jelaskan yang secara detail, tapi point to the point supaya kalian dapat mengerti dalam tutorial tersebut. Oke guys, selamat datang di project tutorial web The Indonesian. Nah, di sini saya akan membawa tema namanya membuat web The Indonesian. Jadi nggak terlalu berat banget ya bikin web Indonesia. Nah, the web Indonesia nanti saya akan perkirakan apa di sini. Di sini akan beberapa cheat, nggak terlalu sampai bikin panjang. Karena saya bukannya ngafalin apa, tapi pemahaman kalian ada beberapa nanti saya kasih contoh. Saya mungkin bakal bukan ngopi ya, bukan ngopi banget ya. Saya akan ngejelasin beberapa proyek tahap ke tahap supaya nanti kalian untuk di selanjutnya biar bisa menyelesaikan semuanya. Dan di sini kan ada sampai upload project ya. Nah, buat proyek ini kalian nggak usah pikirin aku nggak bisa apa-apa, tenang aja. Di sini saya akan bahas untuk beberapa tahap tersebut, dan juga akan saya persiapkan apa aja desainnya yang akan dibahas tersebut. Oke. Aku akan memulai di tahap ke-1. Oke guys, saya akan membahas apa aja yang mungkin dari pertama, yaitu header. Nah, di sini ada beberapa kasus nih. Ada kasus beberapa yang perlu sampaikan. Ini ada perbuatannya yang mungkin pembuatan menu home dan menu itu adalah menu jika kalau pakai header. Jika header ini tidak dipakai, beda cerita. Begitu. Untuk yang ini masih beda cerita lagi. Untuk beda cerita ini saya akan diperjelaskan sedikit per sedikit supaya nanti biar cepat. Oke. Untuk navbar ini saya menggunakan seperti ini, yaitu saya akan preview untuk sini. Oke, saya preview. Untuk preview tuh bakal menghasilkan seperti ini. Menghasilkan hal-hal yang beda banget karena ada pakai apa. Ya, saya akan pertunjukannya dari menu, dan open file saya akan coba buka. Apakah ini membutuhkan nih. Nah, ini dia salah satu body adalah satu halaman yang tidak pakai scroll. Beda banget sama yang nggak pakai scroll, sama scroll beda banget ya. Ini yang nggak pakai scroll. Kalau pakai scroll dia menggunakan header. Nggak mungkin banget kalau jika kalian menggunakan nggak logis. Ada yang nggak logisnya adalah jika kalau headernya tidak menggunakan gini. Nah, taruh ini Jumbotron. Nah, gini ceritanya. Saya langsung di close dan langsung di run. There is alright. Di sini ada putih kan? Kenapa putih? Tidak membutuhkan background transparan. Sedangkan ada yang mungkin pernah berkata seperti ini. BG transparan. Nah, ada yang kayak gini dulu saya. Saya seperti ini yang membuat karena ada tipikal seperti ini. Ya, untuk tipikal seperti ini pembuatannya lihat apa yang terjadi karena menggunakannya cuma bukan dengan navbar. Navbar pemikirannya dia bakal beda lagi begitu. Kalau pakai navbar nanti malah jadi satu jadi warna ini, kok jadi warna transparan, beda banget. Jadi perlunya adalah, nah, saya hapus kembali
untuk pembuatan proyeknya. Nah, HiCAD 70 VH, background dan background dan repeat. Jadi background repeat, no repeat, dan size cover dan ini fixed. Nah, di sini sudah preview. Bagaimana cara kalian membuatnya? Nah, oke, saya akan tunjukkan. Oke, saya mungkin nggak terlalu sampai bagus-bagusnya, tapi saya bisa sebaik mungkin untuk bisa ini. Oke, saya buat contoh. Saya bikin salah satu contoh yang paling perbedaannya. Kenapa kalian bisa membutuhkan body, di mana kalian bisa membutuhkan body. Misalnya kita bikin gini. Misalnya navbar. Saya NV aja. Nah, di sini kan ada beberapa kasus tuh ya, nav apa semua. Nah, untuk ini saya langsung copy aja biar langsung dijelasin, karena kalian takutnya bisa banyak bertanya kenapa banyak lama mesti takut kan. Nah, ini dia. Oke, saya preview. Nah, untuk di sini kontainer apa semua, navbar apa UDIF itu autofill semua. Nah, perbedaannya adalah kalau di sini dia menggunakan seperti ini dan sebagai section, sebagai Jubotron. Nih bedanya adalah ini. Nah, bedanya apa? Nanti saya lihat. Apa bedanya? Saya langsung close. Nih. Nah, kayak gini ujungnya. Kalau jika menggunakan home, beda banget lah sama yang bikinnya seperti ini. Nah, ini dia header. Bagaimana dengan header? Header nanti kalau gini, saya buktikan coba. Nah, kayak gini. Beda kan? Beda banget. Beda karena Jubotron penggabungannya ada di semua. Jadi Jubotron tuh adalah cuma hanya kasih kartu pembukanya, sedangkan navbar adalah ini yang untuk meluluskannya adalah ini adalah Jubotron itu adalah kartu judul atau kartu pembuka, sedangkan navbar adalah untuk navigasi. Kalian sudah tahu sih, cuman maaf. Nah, ini navigasi sudah tahu kan rumus-rumusnya. Nah, kan kalian sudah tahu apa HTML, apa CSS, apa JS. Nah, itu kan tahapnya seperti navdiv atau enggak uli a. Ada banyak pertanyaan ini. Saya seperti contoh dikasih yang dasar. Berupa saya kasih contoh di testing. Nih, untuk testing. Nah, untuk testing saya kasih contoh CSS dan kasih HTML dan kasih bikin portfolio. Nah, lihat ini namanya adalah header, judul, dan juga nama. Beda kalau kalian sudah menguasai Bootstrap, pasti udah tahu banget. Namanya tipikal seperti ini, uli a. Nah, juga nanti untuk bagaimana navbar, beda banget kan? Nah, beda banget itu. Kenapa? Karena nanti kalian akan dibahas seperti ini. Apalagi kalian harus ngadepin dasarnya gitu. Nah, saya kasih contoh. Ada banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa kalau navbar tuh harus menggunakan cara pending apa? Karena kalau kalian tidak pakai pending, ya mungkin terlalu sempit ya. Apalagi kalau ada pertanyaan ini, kalau jika ininya ada yang pertanyaan seperti ini, apa itu auto nav fields? Nav fields adalah kalau aktif fields itu dari Bootstrap. Jadi Bootstrap itu auto nav fields adalah itu orang yang aktif dia itu ada di mana ada kelas dia manggil aktif, dia manggil home. Begitu saja. Saya langsung ke tahap 2 yaitu card. Oke guys, saya akan lanjutin. Dan juga ya untuk yang kedua itu card. Apa itu card? Itu kartu yang sudah terbentuk dalam kotak. Mungkin kayak contoh kalau di portfolio
saya bikin kayak kasih contoh portfolio biar nanti kalian memahami apa sih portfolio yang perlu di-cut nih. Saya bikin satu contoh portfolio yang saya. Alright, biar kalian paham. Oh, ini baru pertama kali yang dihapus ya, karena ini masih oke. Nah, ini adalah card. Card adalah dimana ada pendapatan. Kalau misalnya kalian masukin project, dia nanti bakal masuk ke link. Dia masukin link apapun. Apalagi kalau orang yang saya milih orang. Saya contoh, saya pecat orang ini, langsung gini, gitu. Saya nanti mau lihat bagaimana bereaksi jika kalau untuk di versi percobaan. Nah, saya buka. Nah, untuk percobaan saya langsung di informasi 1, 2, 3. Nah, tempat wisata. Nah, dia akan berlanjut nih karena ada apa? Karena ada ref dan button primary. Itu button yang sudah disediakan di Bootstrap. Oke. Karena tadi seperti udah bilang, dia card image overlay, card title, card text. Di sini tempat wisata jadi bla 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 kayak gitulah ya. Card title dan card text perlu ditulis. Karena kalian kalau pembuatan sangat terbuka sebenarnya gampang banget ya pembuatannya. Nah, sini ada solusinya adalah salah satu yang contoh dari seperti ini. Nah, ini adalah card text. Yaitu pakai text dot dan ini text dan text. Dan card image adalah jika kalau di sini. Beda ya, kalau overlay sudah terdalam, termasuk overlay itu adalah sampulannya. Sedangkan kameranya yaitu card text. Kalau overlay ada sampulan ini sampulan, ini kata. Kalau disampul jadi gini. Nah, kan bagus. Oke. Karena ini nggak terlalu, ini kan sebenarnya kalian udah hafal ya sebenarnya. Sudah ada di artikel dan tulis kodenya. Oke, ini sudah Jupyter udah dibahas. Maka sekarang saya akan membahas row apa aja yang saya pakai nanti di preview supaya kalian nggak terlalu buatnya susah. Saya buat preview nanti akan jadi satu hasil akhir buat saya. Oke. Mungkin saya akan bahas ke tahap yang ketiga itu. Guys, saya akan mencoba untuk yang ketiga adalah row yang akan dipakai adalah grid apa aja yang bakal dipakai nih, yaitu salah satu saya bikin contoh yang membuatkan hasil yaitu berupa saya bikin wisata. Nah, wisata ada banyak seperti ini. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau untuk yang pertama tadi ya kita udah ngebahas namanya header. Kedua kita ngebahas udah namanya card. Cardnya menggunakan adalah row and column. Rumusnya row and column supaya nanti kita menentukan row dan kita menentukan column. Nanti untuk pentambahannya setelah nanti JavaScript. Setelah mungkin ya sebut buat kejalannya JavaScript nanti biar kalian dipenjelasan lagi sekali lagi ada keterangan tambahan. Oke, saya langsung bahas untuk grid apa aja yang bakal saya pakai, yaitu ada gridnya mungkin ada 12, ada SM, ada MD. Nah, saya langsung melihat survei apa aja yang membuatkan jadi satu hasil yang mungkin kalian nggak tahu apa itu SM, apa itu MD nih. Nah, ini adalah salah satu ukurannya. Jika diposisikan, kalian mungkin ada yang saya pernah melihat dari artikel ada yang tinggi, katanya tinggi itu buat bisa HP, belum tentu, malah jadi beda cerita ya. Nah, saya tidak perlu saya penjelaskan dari 1 sampai ke 2 ini tidak perlu sampai kejelasan panjang karena keterbatasan waktu yang mungkin kalian tidak bisa menjelaskan apa. Kalian kan sudah ada di Bootstrap. Saya cuma hanya ini menjelaskan hasilnya. Kalau kalian ngerti ada problem nggak jelas nanti saya baru berkontak. Oke, nah ini lihat bagaimana
Jika kontainer adalah, dari tadi saya menjelaskan di card ada kontainer. Kontainer adalah tipikal bagaimana dia box. Satu box ini sudah tergabung sama ada yang row dan column. Nanti kontainer bakal menjelaskan nanti di keterangan tambahan bagaimana nanti kalian bisa memutihkan satu persatu. Oke, untuk sini saya langsung bahas row and column aja, itu yang di dalam grid. Nah, ada tahapnya, mungkin kalian tidak boleh hal-hal yang bertipikal seperti ini. Kalau 8 kasih 5 apa, itu kan tipikal salah. Kalau kalian nggak sanggup, kalian bikin seperti ini. Kalian bikin 1 SM, 2 SM. Bentar, oke. Apa itu? Oke. Kok SM8 dan kok SM4. Nah, ada banyak pertanyaan seperti ini. Ada yang mix and match. Mix and match itu adalah kalian mungkin belum pernah diajar sama seperti ini. Ini adalah offset. Bisa jadi offset, bisa jadi enggak. Ada yang mungkin waktu itu padi namanya Sadika Gali itu pernah berkata kalau itu ada offset di sini. Cuma nggak tahu di booster berapa, antara 3 atau 4. Oke, saya langsung menjelaskan. Tuh rows yang 3 adalah cost 3 adalah ini, row-nya adalah ini. Untuk berukurannya lebih bagus dia MD itu adalah kontainer, sedangkan 8 adalah pembagian ya. Saya kasih contoh untuk contoh wisata ya, saya akan bahas. Oke, saya buka di Oke, nah ini dia. Ini adalah 5 dan 7. Bagaimana kalau tipikalnya seperti ini? Saya langsung maaf. Nah, ini dia. Oke, bagaimana kalau tipikalnya seperti ini? Jika di 6. Oke, langsung buka. Nah, dia seperti ini. Maaf ya, ini kayak ada bermasalah. Cuman saya kasih contoh aja. 6 tahapnya. Dia seperti ini. Bagaimana dengan 6? Semakin, pokoknya intinya di hitungan harus pas dengan 12. Jika 12, maka itu bodinya sudah berantakan. Maka semakin pendek, maka ada satu adalah offset di sini. Cuman saya nggak terlalu panjang-panjang aja jelasinnya. Ada offset. Ya, ini menggunakan ini. Itu namanya offset. Nah, akhirnya itu offset. Tapi kalau kita balik lagi ke 7, ini masih belum modif ya, masih belum modif banget. Dia akan seperti ini. Semakin tinggi, kecuali ada perpaduan, kalian juga harus pintar ngitung. Dalam 12, apa aja yang dalam 12? Kalau kalian nggak tahu, tambahan ya keterlaluan. Oke, saya lanjutin lagi. 12 itu adalah dimana kiri kanan 6 itu jadi 2. Oke, saya kasih contoh ya. Nah, jika kalau misalnya dikasih 6 dan kasih ini, karena ini tidak ada sumbernya, saya langsung kasih ke contoh. Bagaimana jika 6 sama 6? Oke, bagaimana jika sama 6? Saya langsung di full kan. Nah, saya langsung full kan. Bagaimana jika 6 dengan 6? Dia seperti ini. 6 yang gambar di pembesaran, tapi kanannya malah jadi pendek. Bagaimana jika bertipikal dengan sekarang pikirannya lebih kritis lagi ya. Bagaimana dengan tipikalnya kalau jika ini 8 dan jika ini 4? Nah, malah begini. Begitu berkebalikan, jika 8 dia lebih besar dibandingkan gambar tersebut. Dan saya akan pertunjukkan show how ini 4, ini 8. 1, 2, 3. Nah, ini kan jadi berantakan.
Kenapa? Saya akan membuktikannya. Oke, saya buka CSS-nya. Oke, CSS-nya saya buka untuk kalau jika ada bermasalah dengan seperti ini. Saya buka border solid dan juga red. Saya buka. Oke, 1 2 3. Nah, oh salah, maaf, ini bukan ini, tapi ini. Nah, salah juga. Nah, itu mau saya tanya. Pokoknya kita, kalau kalian nggak, kalau kayak gini, kalau misalnya hal yang bodoh, itu hal yang bodoh kalau kalian diakuin begitu. Jangan ya, jangan banget. Ada benar kata-kata seperti ini. Jika style seperti ini, style dan skin, sorry red. Apakah bisa? Nah, ini dia. Nah, lihat bagaimana jika kalau kita bandingin sama yang ini, Cusco MD4, tapi twistnya bold solid red. Nah, dia kayak perpaduan kalau orang video, ya orang video dia malah ke depet-depetin. Nah, itu justru bikin orang kesal seperti itu. Dia depet akhirnya seperti itu, makin berantakan, makin nggak jelas. Nah, jangan dibalansin. Kalau menurut saya ada pemandangan seperti ini. Untuk pembuatan kiri dan kanan, alangkah baiknya untuk menggunakan pakai 5 dan 7. Kenapa? Untuk tipikal nih, saya punya logika yang lebih kalian nanti paham. Untuk kalau kalian mau bikin foto kayak mungkin seperti ini, dia menggunakan misalnya contoh, saya buka 1 2 3. Maaf, sepertinya salah. Nah, ini saya bikin contoh. Kebetulan aja A4. Nah, dia bikinnya kenapa? Karena dia lebih gede. Kalau jika kalian mau bikinnya di kiri itu adalah kiri itu kalian harus kecil, dia harus gede. Pokoknya tipikalnya gini penyataannya. Jika kalian 5 lebih besar dari 7, maka kalau jika lebih dari besar ini, maka satu pernyataannya menjadikan false. Kayak logika ya. Logika harus membentukkan seperti itu. Bahkan kalau misalnya kalian mau untuk membentukkan seperti ini, Gunung Bromo, maka pernyataannya terbalik. Jika terbalik kayak misalnya gini, contoh ada nggak sih pernyataan seperti ini? Saya bikin satu di teks seperti ini, di teks notepad. Oke, di notepad. Nah, oke, jika gini, kalau misalnya ada mikir seperti ini, ada nggak kalau pemikirannya seperti ini? Dari misalnya contoh kita bikin 5 lebih dari 7, lebih dari 5 lagi. Oke, 5 dari 7 di mana? Coba apa pertanyaannya? 5 dari 7 adalah, anggap ini image. Dan ini 7 adalah paragraf yang sudah ada kata-kata. Dari 5 juga gini. Bagaimana kalau tipikalnya kalau jika adalah 6? Sama dengan 6? Sama dengan 6. Itu tipikalnya balance. Tapi kalau di desain saya menggunakan tipikalnya seperti ini. Kenapa? Logika aja. Jika 5 sama 7 sama 5, dia tuh 7 sama 5. Nah, 5 sama 7 nih. Kalau jika kalian pernyataan bilang image lebih, harusnya salah juga sih, harusnya ini. Nah, ini dia. Nah, ini baru ada pernyataannya. 5 dikurang dari 7 juga lebih dari 5. Itu pernyataan yang bodoh, itu salah. Sebenarnya yang gitu nggak boleh di bodoh sih. Oke, 5 dari 7 dan 7 lebih dari 5. Nah, banyak yang lihat ya. Untuk dari sini lihat ada pernyataannya seperti ini. Gunung Bromo itu memiliki 7, ini 5. Sedangkan Raja 4, dia ini 7, ini 5. Maka dia berbalance-nya lebih ke pernyataannya tersebut.
sebebas mungkin. Tapi kalau saran advance saya lebih mendekat ke 7, karena 5 tambah 7. Tapi jangan sampai jangan sampai bikin gini, ini saya bikin 10, saya bikin ini. Ada pertanyaan seperti ini 10, ini 2, ujungnya hancur. Ada kejadian kayak gitu, 2 lebih 10 ini. Tapi dari kondisinya, ada yang saya perlu kalian untuk saran bikin 3. Satu, kalian harus bikin pernyataan seperti ini. Kedua, kalian harus menghitung di mana itu totalnya 12. Dan 3, harus kalian menentukan si desainnya. Jangan sampai kalau ada bikinnya 2 sama 10, itu beda cerita itu lama-lama. Parah itu, beda cerita kalau bikin 10-2 mah. Itu makanya. Oke, saya akan berbahas di CSS. CSS ini saya bahas. Untuk ini saya bahas ya, CSS. Untuk di tipikal ini saya pakai padding top. Padding top adalah padding yang dari jarak tulisan, bisa aja box di kontainer. Saya pakai inspect yang biar bisa buktiin di mana kalian bisa ini. Oke, untuk ini saya bikin inspect ya. Nih, lihat nih padding. Saya bikin contoh section. Lihat tuh. Ada nggak? Nah, ini padding. Di border. Ada tipikalnya, ada margin, ada ini. Margin itu kalau ini yang maju, itu ada margin. Padding untuk ini. Jangan terbalik. Oke, saya langsung ke sini. Sejauh ini nggak sampai terlalu panjang banget ya kan. Kalau kecuali yang di jalannya nanti baru saya jelasin. Oke, begitu saja. Mungkin tidak ada kendala karena kan kalian cuma hanya isi loh. Bebas mungkin ya, nggak mungkin ya kalau saya bikin ini karena yang terpenting itu adalah kalian harus memahami namanya row and call di dalam grid. Apalagi kalau ngambil dari 3 yang aku ulangi ya, yaitu pengurangan penambah desain kalian, sama satu lagi penambahan harus 12 atau kali offset. Ada tuh offset tuh nanti kalau desainnya di satu ini dikosongkan, itu adalah offset. Begitu saja. Saya akan lanjutkan ke JavaScript untuk menjalankan program-program yang kayak gini. Nah ini dia. Oke, let's go. And semoga mau coba. Saya langsung melanjutkan di JavaScript. Oke guys, hari ini yang terakhir, yaitu dimana bisa berjalan. Oke, saya akan jelaskan yang saya buat. Window at delivery standard, function review. Review adalah dimana kata keluar. Review itu adalah banyak bertanya review apa? Review adalah ada di codingannya JavaScript. Nanti saya kirim codingan kalian, nanti kalian bisa paham bagaimana bisa buka. Sebenarnya di artikel tuh masih belum lengkap, cuma saya bikin lagi bagus. Itu review, saya climate top, review point, if review top. Saya penjelaskan lebih dalam lagi. Reviews adalah untuk bikin variabel baru. Contoh, kalau misalnya buka query selector R adalah HTML. Saya kasih contoh. Query selector R adalah mana ya? Tada. Nih, saya bikin contoh kuliner. Nah, ini saya bikin solution. Nah, ini dan ini. Nah, saya akan buka CSS-nya juga. Dia menjelaskan di CSS tersebut untuk kuliner. Nah, dia membutuhkan namanya review. Saya bikin contoh. Apa aja yang bakal dipakai bahas, yaitu window at delivery standard review, function review, var review, for i review length. Length itu adalah kalau sudah dibuktikan nanti length itu adalah kayak batas reviewnya. Sekarang masih berapa?
sekarang gini, review udah berapa sekarang? Nah sekarang gini, review adalah coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jika 0 lebih dari 6 dia bakal ini berplus. Nambah kalau kata orang ya, kalau JavaScript, kalau Python ada cara orang seperti ini, tambah sama dengan, nah itu cara yang paling menyakitkan. Oke. Saya langsung membahasnya. Ada review top. Review top adalah beda banget sama review down. Review down itu adalah kalau dia lebih ke bawah. Dia get balik clients ranks top. Dia makanya jadi kasih 120. Baik balik client rate adalah ngebanding dari katanya. Itu review. Jika review top kurang lebih window hack dan review point dia aktif, ya remove juga aktif. Beda ya. Itu cuma diatur sini. Saya bikin mensolusikan. Saya contoh bikin di run. Oke. Tapi kalian pemahamannya harus cepat ya. Nih, saya bikin contoh. Saya buka salah satu section. Nah. Oke. Saya buka. Nah. Oke, 1, 2, 3. Nah, tuh. Lihat bagaimana review aktif. Nah, itu bagaimana? Nah, ini dia. Nah, gitu. Oke. Ini pemahamannya sangat cepat. Untuk ini saya langsung membahasnya. Oke, langsung saja. Nah, untuk kuliner ada kata review, ada kata review aktif. Nah, review aktif sama review, jadi menggunakan translate. Kalau translate X dia lebih ke sini. Nanti coba bagaimana kalau translate-nya X. Yuk kita coba pakai translate X. Translate X apa sih? Itu nanti rasakan topik. Nah, tuh namanya X. Bagi ini sama Y. Translate adalah tuh. Nah, ini dia. Nah, itu namanya aktif. Nah, jawab bakal harus pakai review. Apa itu review? Review adalah untuk membahas gimana dia masuk muncul. Dia review. Oke. Segitu saja sih, kayaknya nggak terlalu sampai ini. Oh iya, jawab transition is itu adalah animasi is, jadi is jika dihapus mari kita buktikan. Nah, malah jadi apa coba? Malah jadi tetap enggak, malah jadi tetap, makanya tutup transition. Oke, begitu saja untuk di semua ini. Kayaknya mungkin ada mengerti ya, jadi cuma hanya sedikit aja. Sedangkan nanti saya akan mengirimkan beberapa yang saya bahas. Mungkin beberapa kalian kasih contoh raw apa semua. Cuman di sini saya ngebahasnya sampai jelas bagaimana dia menyesuaikan. Tapi kalau di artikel nanti dijelasinnya pendek sama dikasih kode. Ya, begitu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk di pertemuan 16 ini. Pertemuan aja semester untuk Tekmo. Oh ya, untuk pertambahan saya akan menambahkan apa kalau jika bertanya seperti ini. Oh, sepertinya lupa tadi, makanya tadi
Oke, tahu gimana ya? Oh, di menu. Nah, saya kasih menu di menu CSS. Ada pertanyaan seperti ini. Nah, menu CSS adalah ini. Jika kalau ada yang namanya gini. Kalau kernel border, bagaimana? Solid, red. Maaf, salah. Nah, jadi apa? Jadi salah karena ketika bikinannya itu ini tuh seperti itu. Makanya kenapa pembuatan ini jadi salah begitu saja. Untuk ini karena apa? Border solid. Bagaimana kalau dikasih seperti ini? Mari kita lihat 1, 2, 3. Ternyata benar. Ada ini. Jangan pasang taruh di kartu. Overlay itu sebagai sampulan dan budaya. Oke, begitu saja. Barangkali kalau misalnya ini, mohon maaf ya, saya mungkin kayak terlalu keras karena mungkin untuk suara keras ya, kita pelan. Dan juga terlalu pemahamannya lebih ke clean ya, karena pemahamannya lebih cepat. Oke, kesimpulannya ya kalian harus belajar lagi di Bootstrap. Sedangkan saya akan memperbaiki artikel-artikel yang mungkin saya belum jelaskan. Seperti itu saja. Untuk video tutorial ini saya mengucapkan terima kasih buat semuanya. Ini sebagai tugas terakhir buat saya. Oke, thank you guys.